Ini opini saya pribadi, Pak. Mohon jangan terlalu cowboy gitu. Karena bukannya saya nggak suka, takutnya yang di atas yang nggak suka. Nanti Pak Purbaya yang wah tendang gitu kan. Yang formal-formal itu yang biasa tanda kutip itu dalam pengalaman itu kan yang biasa bohong-bohong. Sedangkan yang ceplos-ceplos ini memang benar. Jujur. Kalau menurut saya pribadi, kalau kita ngelihat bagaimana politisi zaman saat ini, kita jangan melihat bagaimana mereka, tetapi kita melihat bagaimana dampak mereka terhadap masyarakat. Kalau baik kita support, tapi kalau tidak kita demo. Hanya ada satu kata lawan, kurang lebih gitu. Salam sehat sahabat milenial. Ketemu lagi dengan saya Rasul Daras dari Gempita, Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air. Dan episode White Chair pada hari ini cukup menarik dan ini cukup ramai di media sosial, yaitu tentang kinerja dan sepak terjang Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudi Sadewa. Ini ada banyak sekali sorotan di berbagai macam media terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil, kemudian tanggapan-tanggapan pasar secara ekonomi baik mikro maupun makro, serta gaya kepemimpinan dia yang sebagian orang mengatakan seperti koboi. Nah, dalam White Chair seperti biasa kita menghadirkan 8 narasumber atau 8 penanggap yang ke-8-8-nya merupakan mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya. Mereka seperti yang sudah pada episode sebelumnya akan berbicara dengan durasi pada segmen pertama 15 menit, segmen kedua 15 menit, dan terakhir 15 menit kita akan jeda pada sela-sela di antara itu. Dan aturan mainnya ketika mereka memberi tanggapan, akan mengangkat bendera dan nanti co-host akan menunjuk siapa yang mengangkat bendera lebih dulu untuk berhak duduk di kursi putih dan memberikan tanggapannya. Barangkali co-host bisa kita mulai untuk sesi 15 menit yang pertama. Saya persilakan. Menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya koboi. Menko Purbaya sidak impor pakaian ilegal. Oke, untuk sesi 1, 3, 2, 1. Silakan. Oke, nomor 4 silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam dengan Dayan dari UPN Veteran Jakarta. Dayan. Oke, Mas Dayan UPN. Silakan. Ya, menanggapi tentang Menteri Keuangan kita yang sekarang ini, yaitu Pak Purbaya. Ya. Sosok yang memang fenomenal dan kontroversial bagi beberapa kalangan ya. Ya. Menurut saya, mengapa fenomenal? Karena pengangkatan Menteri Purbaya ini sangat-sangat amat mengejutkan. Di tengah-tengah kericuhan terjadi dan Menteri Keuangan sebelumnya mengundurkan diri, yaitu Bu Sri Mulyani. Betul. Dan mengapa sangat dipertanyakan oleh masyarakat dan awalnya pun diragukan karena sebelumnya Bu Sri Mulyani kan memang memiliki background di bidang ekonomi kan. Ya, Dia pernah cukup lama, ya. sangat lama. Ya. Dan menjadi direktur eksekutif Ya. di IMF. Betul. Sedangkan Pak Purbaya latar belakang pendidikannya khususnya S1-nya ya, itu di bidang teknik, khususnya teknik elektro di ITB gitu. Ya. Dan tentunya masyarakat bertanya-tanya. Dulu S2 S3-nya kan dia Iya ekonomi. betul. Ya, lanjut. Nah, nanti saya akan sambungkan itu, Pak. Terus tentunya masyarakat bertanya-tanya, apakah Menteri Purbaya ini mampu untuk menggantikan sosok Sri Mulyani. Yang memang Sri Mulyani ini memang terkenal lah di bidang perekonomian kan, khususnya di Bank Dunia situ. Nah, ternyata Pak Purbaya mampu melawan anggapan itu semua atau tanggapan negatif dari masyarakat.
dan mampu mengembalikannya menjadi tanggapan positif. Positif. Mulai dari pekan-pekan pertamanya sampai sekarang, menurut saya sangat banyak yang dilakukan oleh Pak Purbaya, seperti gebrakan dia untuk memberikan suntikan dana kepada para himbara sebesar 200 triliun. Himbara, ya. Ya, itu menurut saya sangat amat sangat amat keputusan yang berani dari Pak Purbaya, dengan alasan untuk menggerakkan ekonomi dan menstimulus seperti itu. Ya. Di lain sisi juga, menurut saya mengapa Pak Purbaya dipilih sebagai pengganti dari Ibu Sri Mulyani, itu kesamaan visi dari Pak Purbaya dan Pak Prabowo, presiden kita. Yaitu apa? Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 8% targetnya. Nah, Pak Purbaya itu sangat optimis terhadap hal itu loh. Dan mulai dari beberapa bisa dibilang hal-hal yang dilakukan dan kebijakan-kebijakan itu menimbulkan dampak yang memang mengarah kepada pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Contohnya saja kayak seperti hal simpel ya, meskipun ya mungkin bisa terkait ataupun tidak, dari IHSG. Nah, IHSG di zaman Pak Purbaya ini itu mencapai high all time atau rekor tertinggi sepanjang sejarah kan. Nah, itu kan tidak mungkin terjadi jika tidak ada kebijakan yang dibuat oleh Pak Purbaya sehingga Sentimen positif. betul. Seperti itu. Dan menurut saya Pak Purbaya ini sangat dicintai oleh masyarakat. Dan mengapa masyarakat begitu mencintainya? Karena masyarakat Indonesia ini udah terlalu muak lah dengan intrik-intrik dan drama-drama politik gitu. Seperti sebenarnya kita kan udah punya menteri-menteri yang sebelumnya seperti Pak Purbaya ini, seperti Bu Susi Pujiastuti yang terkenal tegas begitu Pak. Menteri Kelautan dulu ya. Betul. Dan masyarakat di sini seperti yang udah kita pengen menteri yang apa adanya ngomong dan menghilangkan budaya ABS, asal Bapak senang. Seperti itu. Jadi emang harus dihilangkan ini Pak, budaya ABS di Indonesia ini Pak. Gitu. Karena masyarakat tuh nggak mau dibohong-bohongin lagi lah oleh data-data yang memang sebenarnya tidak sebenarnya ada seperti itu. Dan menurut saya buruk sisi negatifnya dari Pak Purbaya sendiri, mungkin karena gaya cowboynya, ceplos-ceplosnya itu yang dicintai masyarakat, mungkin agak menyinggung atau agak mengganggu dari elit-elit politik. Karena mengapa? Karena gaya ceplos-ceplosnya pun bisa menimbulkan gejolak politik atau senggol-senggolan lah di dalam kabinet tersebut. Ya. Betul. Tapi menurut saya ya itu ya bukan tugas Pak Purbaya lah. Pak Purbaya kan sudah bilang, saya tidak ada urusan dengan lain. Urusan saya adalah tanggung jawab saya kepada Pak Presiden. Dan saya sangat optimis terhadap apa yang Pak Purbaya lakukan saat ini. Dan menurut saya ke depannya Pak Purbaya bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia ke depannya. Seperti itu. Sekian dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Dayan. Luar biasa. Ini tadi penanggap dari Dayan, cukup positif sentimennya menanggapi tentang stimulus 200 triliun yang dialihkan dari Bank Indonesia kepada Bank Himbara, himpunan bank-bank milik negara yang diharapkan bisa menstimulir perekonomian. Oke, penanggap selanjutnya. Oke, melanjutkan 10 menit 29 detik dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan. Nomor 1. Silakan. Dengan Bang Aldo dari UBK. Aldo. UBK? Iya. Oh, oke. Silakan, Bang Aldo. Oke, baik, terima kasih. Sangat menarik ya kita membahas terkait dengan Menteri Keuangan kita, yaitu Pak Purbaya sendiri. Tentu ini sangat menjadi kontroversi ya bagi kalangan masyarakat di Indonesia tentunya. Pada saat itu dalam kondisi ricunya bangsa Indonesia, tanda kutip, demo besar-besaran terjadi. Pada saat terjadi di istana pergantian yang kita tahu bahwasannya menggantikan Ibu Sri Mulyani untuk menjadi Menteri Keuangan. Yang tentu menurut saya kenapa Pak Prabowo memilih Pak Purbaya mungkin sejauh sebelumnya, mungkin publik hanya tahu pada saat hari H, tapi mungkin jauh sebelumnya mungkin sudah ada namanya politik dan lain sebagainya, pasti udah dikaji matang-matang sehingga mungkin punya visi dan arah yang sama sehingga memilih Pak Purbaya untuk bagaimana menjadi Menteri Keuangan. Nah, tentu ini sangat menarik dalam bagaimana kita melihat ketika dia menjabat hari pertama saja udah melakukan kontroversi yang dimana lagi publik lagi marah-marahnya dengan tanggapan dia terkait komen dia itu sangat-sangat kontroversi. Cuma pada saat ini beliau mengatakan bahwa saya akan buktikan
saya akan memadamkan suara-suara yang hari ini mengatakan seperti itu. Dan terbukti memang dengan gaya-gaya koboi dia yang ceplos-ceplos itu, dia mampu membuktikan itu kepada masyarakat bahwasanya dia bisa meredam suara itu. Dan pada hari ini dari semua menteri kabinetnya Prabowo yang paling disukai itu yaitu Pak Purbaya sendiri itu. Paling populer gitu ya. Paling populer. Karena kenapa saya menganggap ini paling populer? Karena kita tahu bahwasanya sebelum pemerintah sebelumnya misalnya seperti Ibu Sri Mulyani seperti yang tadi disampaikan bahwasanya terlalu formal. Dan itu kebiasaan-kebiasaan itu sudah membuat orang tidak percaya lagi karena yang formal-formal itu yang biasa tanda kutip itu dalam pengalaman itu kan yang biasa bohong-bohong. Sedangkan yang ceplas-ceplos ini memang benar. Jujur. Sehingga apalagi masyarakat di Indonesia khususnya Gen Z ini hari ini pemegang media sosial paling banyak. Sehingga mampu untuk bagaimana menggoreng isu-isu itu kan. Bisa mengangkat Pak Purbaya itu sampai viral di media sosial. Tapi tentu dia juga mampu untuk bagaimana melakukan yang dimana kebijakan-kebijakan dia. Dengan ketika dia naik menjadi Menteri Keuangan, yang tadi dia bagaimana melihat kondisi ekonomi real yang hari ini menjadi persoalan dalam tanda kutip, dia mampu melihat bahwasannya dalam data analis dia menilai bahwasannya selama ini pemerintah itu hanya melakukan pembelanjaan. Sedangkan di sektor swasta dan lain sebagainya itu tidak berjalan. Sehingga itu yang membuat perputaran uang itu hanya di atas aja. Perputaran di bawah itu tidak sampai ke hilirnya. Sehingga dengan itu dia mensuntikan dana ke bank-bank himbara itu yang dibawa naungan BUMN untuk bagaimana uang-uang itu dikreditkan kepada masyarakat. Dan mungkin dengan cara itu juga saya sebagai anak ekonomi saya melihat bahwa itu adalah cara yang bagus juga. Itu adalah kebijakan yang bagus untuk bagaimana suku bunga kredit itu bisa menurun. Karena dengan suku bunga kredit menurun itu bisa masyarakat Indonesia yang ingin mengkredit itu dengan bunga yang sangat rendah. Dan saya harapan ketika bank-bank himbara ini menerima anggaran ini dengan sebegitu besarnya triliun itu bisa mampu untuk bagaimana menyalurkan itu ke masyarakat sehingga perputaran ekonomi real di bawah ini bisa membuka peluang-peluang bisnis ataupun UKM kecil di bawah ini mampu untuk berjalan juga. Karena memang kita perlu ketahui bahwasanya kita di Indonesia ini persoalan besarnya itu di ekonomi realnya. Di realnya itu terkait dengan pengangguran, kerjaan itu sangat susah. Sehingga itu meskipun hari ini kita lihat pendapatan daripada PDB kita tinggi, tetapi memang realitanya masyarakat ini kecil di bawah ini merasa susah. Mungkin selama ini kita melihat bahwasanya kita PDB kita tinggi. Misalnya di era Pak Jokowi sebelumnya bangga dengan kita bisa mencapai 5% di saat COVID. Tetapi kita melihat bahwasanya memang kita Indonesia ini dengan 200 hampir 80 juta sekian, itu kita hanya ditumpang dengan konsumsi saja. Sehingga harapan interupsi. saya Ada 5 penginterupsi. Bang Aldo, terima kasih komentarnya. Kembali ke tempat. Jadi Purbaya dinilai sebagai menteri yang populis dengan kebijakan-kebijakannya, termasuk meningkatkan sektor real ya. Saya kira itu. Kemudian tadi diinterupsi oleh 5 orang sehingga sesuai aturan main harus diganti dengan penanggap berikutnya. Silakan. Dengan sisa waktu 5 menit 43 detik, dilanjut penanggap berikutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 5. Selamat datang di Vicer dengan Noel, Bang. Noel. Iya. Dari UBK. UBK, Universitas Bung Karno. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentu kita berbicara mengenai kebijakan Pak Purbaya dengan personalitinya dia yang hari ini tren di media sosial. Dia viral atau dia terkenal di kalangan masyarakat itu bukan berarti atau kita berasumsi bahwasanya programnya udah sukses. Tapi jauh daripada itu kita juga harus melihat. Nah, untuk mengukur tingkat kesuksesan daripada program Pak Purbaya, kita nggak bisa melihat hari-hari ini. Kenapa? Karena peluncuran programnya baru dilakukan gitu.
sehingga ini membutuhkan waktu untuk kita melihat apakah kebijakan moneternya yang tentu saja berpihak kepada populisme dan lain-lain mampu membawa Indonesia untuk membangkitkan perekonomian dan lain-lain, itu kita belum bisa melihat hari ini. Ya, tetapi kalau kita kembali, saya melihat bahwa ketika orang mengatakan bahwa Pak Purbaya itu adalah sosok koboi, seperti yang diucapkan oleh Hasan Nasbi kemarin, itu menarik. Karena saya melihat bahwa ketika Pak Purbaya dengan sikap tegasnya terbuka dan lain-lain tanpa mempertimbangkan teman-temannya yang berada di kabinet dan lain-lain, itu kan bisa terjadi fragmentasi politik gitu, perpecahan antara kelompok-kelompok kecil di dalamnya itu terjadi, sehingga konflik yang mengatasi isu dari masyarakat itu tidak fokus, jadi akan beralih fokus untuk saling menyerang antara satu sama lain di ini. Tetapi saya juga melihat satu sisi bahwa fungsi yang seharusnya membuka kebusukan daripada rezim itu seharusnya diambil alih oleh DPR yang kita percaya wakil daripada kita, suara kita. Tetapi ketika itu tidak dijalankan, fungsi itu tidak dijalankan dengan baik, maka lantas siapa sebenarnya untuk agar fungsi ini dijalankan gitu ya? Ini satu parlemen jalanan gitu. Jadi mahasiswa ambil alih dari dulu. Tetapi kalau kita kembali ya, Pak Purbaya memang hari ini memang dia berjalan di atas tantangan gitu. Karena tantangannya adalah ketika uang ini kan udah bergerak di sektor real gitu, tentu ada inflasi yang menjadi tantangannya. Ketika kemudian kemarin kan ada satu juga kebijakannya itu melarang impor barang bekas gitu. Nah, dari situ saya melihat bahwa ketika dilarang ini, maka barang yang ada di pasaran Indonesia ini, pasar lokal, tidak kompetitif lagi. Sehingga apa yang terjadi? Ketika tidak kompetitif lagi, maka yang terjadi adalah monopoli gitu. Artinya perusahaan-perusahaan Indonesia yang menjalankan sektor-sektor keuangan hari ini yang menjual itu akan satu arah gitu, tidak ada saingannya, sehingga bebas menentukan harga yang tinggi bagi masyarakat. Nah, itu perlu juga kita ketahui. Kemudian yang walaupun ini memang ya biarkanlah pasar lokal untuk bersaing, tetapi dalam persaingannya juga bahwa produk-produk lokal kita juga cukup berkualitas tinggi dan dengan harga yang mungkin baju dan lain-lain itu bisa di atas harga 200.000, dan dengan adanya barang-barang impor yang mungkin barang-barang bekas itu bisa pesaing. Tetapi saya juga tidak setuju, sebab negeri kita bukan negeri sampah gitu. Negeri kita bukan negeri sampah, tetapi kembali bahwa kebutuhan konsumen hari ini yakni adanya peningkatan pendapatan masyarakat itu memungkinkan mereka membeli produk lokal dengan walaupun itu harga tertinggi gitu. Jadi yang ditingkatkan adalah tingkatkan pendapat masyarakat, gaji buruh agar mereka mampu menjangkau produk lokal. Bukan berarti kita melarang dari luar. Kita boleh melarang ketika pendapatan masyarakat itu setara dengan harga bisa mengakses barang. Nah, kalau kita bayangkan UMR di Jakarta aja yang paling tinggi ini, orang yang datang kerja Bang, misalkan dia harus kos, transportasi sehari-hari, makan minum dan lain-lain dengan gaji yang 5.300.000 mungkin, itu yang tersisa mungkin hanya 2 juta. Dan itu kita sudah merasakan bersama-sama di Jakarta ini, kecuali bagi kami yang anak-anak perantau itu udah merasakan hal-hal semacam ini. Oleh karena itu, jadi solusinya adalah meningkatkan pendapat rakyat dari seperti perusahaan dan lain-lain agar tidak membatasi sistem penggajian gitu. Kalau ini kan UMR itu kan ditentukan. Jadi artinya pemerintah terlibat untuk menentukan gaji daripada buruh itu. Sehingga ini perlu untuk sebagaimana mestinya pemerintah terlibat untuk memberikan bukan mengontrol tetapi memberikan
kesesuaiannya. Ya. Mungkin itu saja yang Ya, dapat oke. saya sampaikan, Bang. Pas Terima kasih. waktunya, Emmanuel, terima kasih banyak kembali ke tempat. Iya. Yang menarik dari yang disampaikan oleh Emmanuel dari Universitas Bung Karno, bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan kita pada hari ini tidak serta-merta bisa kita rasakan hari ini. Kita masih akan buktikan apakah stimulus 200 triliun kepada bank-bank himbara betul-betul akan memutar perekonomian kita. Apakah penghentian impor barang bekas seperti baju-baju bekas dari Cina itu akan mengangkat produk-produk lokal, itu masih akan kita jawab pada tahun-tahun yang akan datang mestinya. Dan barangkali teman-teman perlu saya tegaskan bahwa sudah cukup bagus beberapa tanggapan karena memang itu yang aktual, tapi juga kita melihat bahwa Menteri Keuangan kita sedia menurunkan PPN misalnya gitu ya. Itu juga pasti akan berdampak cukup besar. Ketika suku bunga pinjaman turun, tapi juga di sisi lain ada orang kaya yang berteriak karena bunga deposito juga turun. Itu nggak menarik buat orang-orang yang suka nyimpen uang di bank ya. Kayak Hotman Paris kan sempat agak protes ya karena bank ininya depositnya berkurang. Tapi bahwa itu mungkin satu bentuk kebijakan yang populis dari seorang Purbaya. Dan juga target tax ratio itu juga perlu kita cermati karena ketika misalnya satu dekade kita masih stagnan pada kisaran tax rasionya antara 9 sampai 11 dan sekarang masih di kisaran 10, Menteri Purbaya menargetkan pada akhir periode kepemimpinan Pak Prabowo mencapai 15% tax ratio. Itu artinya kalau benar-benar tercapai, maka APBN kita bisa didanai oleh pendapatan dari sektor pajak dan sumber-sumber penerimaan negara lainnya. Sahabat milenial, sesi pertama kita akhiri. Anda jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut, kita akan lanjutkan pada Watcher segmen yang kedua. Tetap pagi-pagi mau jogging santai, tapi skincare dulu jangan lalai. Cleansing dulu terus day kenyah, Skin Pro siap jaga kulitnya. Lari keliling komplek penuh gaya, kulit tetap aman gak gampang terbakar cahaya. Balik kos bersih-bersih dulu bro, ritual wajib kupas Skin Pro. Apaan sih lu hitam buluk? Ngapain manggil-manggil gua? sahabat milenial, masuk kita ke segmen yang kedua. Masih menyoal tentang Menteri Keuangan kita Purbaya Yudi Sadewa dengan segala keberakan yang populis dan segala kontroversinya. Kita akan buka sesi kedua seperti biasa, akan hitung mundur. Silakan co-host. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, silakan nomor 3. Halo, dengan Bintang Pak UPN. Mas Bintang, UPN Veteran Jakarta. Silakan Bin. Kalau tadi misalnya teman-teman yang lain sudah membahas tentang kebijakan-kebijakan dari Pak Purbaya yang Iya, itu levelnya domestik, Iya. saya mencoba untuk meningkatkan pandangan kita dalam sudut pandang yang internasional. Oke. Jadi kalau ada opini dari saya itu mengatakan bahwasannya Pak Purbaya ayo dong lebih melek ataupun lebih melihat tentang kondisi kawasan regional ASEAN terlebih dahulu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kawasan ASEAN ini sebenarnya kawasan-kawasan yang rentan terhadap ekonomi. Jadi Pak Purbaya itu harus menyesuaikan kebijakan-kebijakan perekonomiannya itu dengan menyesuaikan 2 level. Yang pertama 3 level malah. Yang pertama level domestik, regional dan global. Karena itu semua nanti akan menentukan instrumen kebijakan perekonomian kita. Jadi jangan sampai kita ternyata mengkuatkan perekonomian dalam negeri kita, tetapi tidak selaras dengan kompetisi yang ada di level global. Regional maupun global. Jadi menurut saya Pak Purbaya, mungkin saya paham juga karena ini masih tahun pertamanya Pak Purbaya, jadi masih ada tahap-tahap yang harus dibenahi terlebih dahulu. Tapi saran saya, ayo cepat-cepat Pak Purbaya ini melek terhadap kondisi politik ataupun kondisi ekonomi yang ada di kawasan regional ataupun global. Itu yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya memang di dalam Kementerian Keuangan itu ada unsur dalam pengawasan perekonomiannya. Tetapi
saran dari saya untuk meningkatkan pengawasan, kualitas pengawasannya. Ayo dong Pak Purbaya, kita kerjasama dengan NGO yang independen. Jadi jangan sampai kita berpangku tangan pada pihak-pihak yang itu sebenarnya terafiliasi pemerintah lagi. Gitu. Ayo kita melihat dari sudut pandang ataupun kacamata NGO ataupun ya saya lebih percaya pada NGO sebenarnya. Pada NGO yang itu independen dan itu hasilnya itu akan memberikan hasil luaran yang konkret pengawasannya. Datanya faktual, realistis, terbarukan, komprehensif. Itu yang menurut saya harus diperhatikan oleh Pak Purbaya sekarang-sekarang ini. Kalau misalnya semua analisis itu sudah dilakukan, maka Pak Purbaya itu bisa merumuskan kebijakan perekonomian yang lebih adaptif lagi terhadap isu permasalahan ekonomi level domestik, regional ataupun global. Jadi itu kalau menurut saya Pak, harus pengawasan sektoral juga penting kalau menurut saya. Jangan sampai kita penguatan kebijakannya yang hasil berimplikasi pada penguatan ekonomi, tetapi beberapa sektor itu tidak inklusif penguatan ekonominya, pendapatan devisa negara dan segala macam. Jadi harus mulai berkolaborasi, harus meningkatkan pandangan kita. Kalau menurut saya hingga ke level global, hingga akhirnya Pak Purbaya itu bisa menyesuaikan kebijakan perekonomian kita hingga adaptasi dan akhirnya Indonesia diperhitungkan dalam sektor ekonomi ataupun investasi di panggung global. Itu sih Pak kalau menurut saya. Oke, terima kasih Bintang. Luar biasa, ini lebih level up supaya Pak Purbaya juga melihat kinerja ekonomi di tingkat regional maupun di tingkat mancanegara. Dan yang menarik baru-baru ini kan Pak Purbaya juga segera memberi insentif dolar bagi WNI ya. Jadi orang-orang kita yang menyimpan tabungannya di luar dalam bentuk dolar itu dimintalah untuk ditarik, akan diberi insentif. Tujuannya pasti supaya lebih menstimulus lagi ekonomi di dalam negeri. Lanjut pada penanggap yang berikutnya, silakan itu mundur. Oke, dengan sisa waktu 11 menit 48 detik dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 2. Malam Pak. Selamat malam, dengan Sadam. Wih, Mas Sadam. UPN Veteran Jakarta. Ya. Mas Sadam silakan. Ya baik Pak. Jadi kalau mungkin teman-teman sudah banyak menjelaskan ya, tapi saya mau coba pakai kacamata ilmu politik Pak. Kebetulan saya ada di disiplin ilmu politik. Setidaknya saya mau buat 2 catatan. Yang pertama karena konteksnya Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, artinya dia pembuat kebijakan. Yang mana pada akhirnya 2 turunannya adalah saya mau menyoroti bagian pertama kebijakan yang dibuat. Kemudian yang kedua, karena ini kacamata ilmu politik, maka kita perlu melihat apakah dari kebijakan yang dibuat arahnya kepada politik simbolis atau politik substantif seperti itu. Menarik. Kalau di recall sedikit mungkin Pak, saya punya catatan setidaknya 5 lah yang cukup disoroti kebijakannya. Pertama, pengalihan dana pemerintah yang 200 triliun ke Bank Himbara, kemudian keputusan tidak menaikkan cukai rokok pada 2026, kemudian reformasi perpajakan lewat perbaikan sistem Cortex. Berikutnya pemangkasan transfer dari pusat ke daerah ya untuk anggaran 2026. Yang terakhir adalah pernyataan yang optimis bahwa kita bisa menumbuhkan ekonomi sampai kurang lebih 8%. Nah, kalau dilihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan atau dilontarkan dalam konferensi pers atau dalam bentuk kebijakan publik, maka perlu diperhatikan juga bahwa Pak Purbaya atau misalkan menteri-menteri sejenis ini bukan yang pertama kali. Kita pernah dihadirkan Susi Pujiastuti, kita pernah dihadirkan banyak sekali tokoh-tokoh politik yang akhirnya menjadi penyelenggara negara ya dalam hal ini. Yang mana sebetulnya saya berharap pada masyarakat bahwa jangan terlalu menilai dengan cepat seperti itu. Artinya orientasinya harus persis pada kebijakan yang dikeluarkan. Tadi saya sebutkan antara politik substantif dengan politik simbolis. Ya, perbedaannya kan cukup mudah untuk dibedakan gitu. Pertama, kalau simbolis hanya fokus pada gestur, pencitraan dan lain sebagainya. Kita bisa lihat bahwa kebijakan yang dibuat itu tidak utuh, rapuh, dan tidak memiliki visi yang jangka panjang. Sementara kalau politik substantif, dia mengeluarkan kebijakan yang memang jangka panjang, kemudian rasionalisasinya jelas, kemudian alasan-alasan di belakangnya konkret dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita lihat di kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan mana gitu. Dan kemudian kalau saran saya dan saya punya analisa adalah kalau memang mengarah kepada politik simbolis, sebaiknya dihentikan. Dihentikan untuk sering diangkat di media dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita nggak mau mengulangi politisi-politisi sejenis gitu loh, yang mana
akhirnya naik ke permukaan, kemudian elektabilitasnya naik dan sejenisnya, tapi mengedepankan politik simbolis bukan substantif. Padahal konteks dia adalah sebagai pembuat kebijakan, seperti itu. Terakhir, saya mengutip dari Tempo yang mengutip dari Indeks Politik Indonesia ya Pak. Ada yang menarik di mana survei ini melihat elektabilitas untuk calon presiden 2029. Pak Purbaya ada di posisi kedua dengan 22,5% di bawah Pak Prabowo. Sebenarnya angka-angka ini kan kalau kita bicara angka artinya, angka ini kan bisa menjadi tolak ukur. Artinya memang kita hari ini bahas Pak Purbaya tuh tepat sekali gitu. Karena memang secara survei pun naik ke permukaan. Tinggal menurut saya terakhir gimana caranya masyarakat memang bisa dengan jeli melihat bahwa apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini hanya sebagai gimmick atau memang sesuai dengan yang Pak Purbaya bilang ini visi jangka panjang. Sekian mungkin saya kira. Sadam, terima kasih banyak pendapatnya. Oke, luar biasa. Satu insight yang berbeda yang mencoba melihat kebijakan Purbaya dari aspek politik, dan tidak bisa dipungkiri ketika pandangannya dari sisi politik, maka orang akan bertanya-tanya apakah Purbaya akan running pada Pilpres 2029, who knows ya. Tapi itulah konsekuensi pejabat negara yang cukup populis, dan itu terkena pada siapa saja. Sebelumnya KDM sempat naik juga dan digoreng juga untuk running di 2029. Tapi masyarakat tetap akan menunggu seberapa efektif dan sangkil dan mangkus ya kebijakan Purbaya pada periode kepemimpinan Prabowo yang sampai tahun 2029 nanti. Next, silakan dilanjut. Oke, dengan sisa waktu 7 menit 22 detik, kita lanjut dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan, nomor 6. Nomor 6. Oke. Selamat datang di kursi putih dengan Bina dari UKI. Mas Bina dari UKI. Oh, oke. Bina, silakan. Oke, baik. Mungkin teman-teman semua pada saat sudah membicarakan yang namanya Purbaya. Mungkin saya agak mengulik kembali tentang yang dimana seorang Prabowo memberikan kepercayaan kepada Menteri Purbaya untuk melanjutkan tongkat estafet untuk memimpin dan meninjau stabilitas keuangan negara kita sampai ke walaupun ada sebagian teman-teman yang menganggap seorang ini Purbaya seorang ekonom yang udah senior, yang udah beberapa kali lah bergolak pergolakannya sedemikian rupa sehingga kita juga bisa menimbulkan bahwasannya seorang Purbaya memang udah hantam lah, udah memang benar-benar paham tentang stabilitas keuangan negara kita, entah mulai dari cakupan Menteri Sri Mulyani sampai saat ini. Tapi yang kita harapkan saat ini yang sedang menjadi bahan perbincangan atau bahan kontroversi sampai saat ini tentang setiap gaya, mulai dari salah satu gayanya seorang Purbaya, mulai salah satu dari gaya komunikasinya yang memang benar sampai saat ini dianggap lah memang sangat, sebagian teman-teman juga mahasiswa memang sangat lebih unik lah dibanding menteri-menteri sebelumnya yang gayanya ceplas-ceplos, abu-radul segala macam, tegas dalam memberikan pandangan atau tentang kebijakan ke depannya. Tapi sesuai dengan sejauh ini yang udah kita lihat, good governance yang disampaikan seorang Purbaya sendiri udah sangat luar biasa. Tapi semoga harapan saya, titipan saya pada seorang Purbaya sesuai dengan janjinya yang dimana dari tahun 2023 tadi pertumbuhan ekonomi kita dari 0,05,1% sampai saat ini mulai sedikit agak naik. Semoga lah nanti di tahun atau akhir tahun 2025 ini setidaknya meningkatlah 1%, bisa bertumbuh sampai 6%. Semoga yang kita inginkan dan harapan kita bersama, sehingga timbulnya kepercayaan terhadap Purbaya, walaupun ceplas-ceplos sana sini, agak sentrik dikit lah terhadap langsung door to door, sehingga memang dengan yang kita inginkan masyarakat sendiri, tolonglah seorang Purbaya jangan hanya cuman tekan sindir satu sama lain sesama pejabat lah, karena sampai saat ini cara komunikasi seorang Purbaya ini masih menjadi bahan pergolak lah,
walaupun sebagai bagian juga teman-teman atau bagian internal mereka sendiri, karena gaya komunikasi seorang Purbaya saat ini memang menjadi hal-hal yang sangat susah ditafsir lah, entah mungkin memang benar-benar dari karakter seorang Purbaya atau mungkin dibalik semua itu memang inisiatifnya sendiri untuk lebih mempertegas ke depannya, lebih mempertegas dalam arti sehingga dengan timbulnya langsung Cepat Plus, masyarakat juga sebagian ada yang langsung berarti keinginan kita sebenarnya berarti ini memang benar-benar kinerjanya, janji-janji yang disampaikannya memang benar-benar bisa dia penuhi atau bisa dia akan laksanakan ke depannya. Tapi harapan kami saat ini tolong juga nanti Purbaya bagaimana semaksimal mungkin juga ke depannya lah jauh lebih baik, dan harapan kita bersama sehingga nanti taraf perekonomian kita baik secara nasional ataupun secara global makin lebih meningkat lah, supaya stabilitas keuangan kita ini makin bertumbuh, bukan makin menurun defisitnya. Itu aja mungkin dari saya. Oke, terima kasih tanggapannya luar biasa. Sahabat milenial, saya kira apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa sejauh ini tone-nya masih relatif positif ya terhadap Menteri Keuangan kita. Nah, kita masih akan menunggu penanggap selanjutnya. Silakan dihitung mundur. Oke, dengan sisa waktu 3 menit dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 8. Oke. Selamat datang. Dengan Randy dari Unifiblam. Oh, Iblam. Ya. Oke, Randy, Iblam, silakan. Oke, baik Pak. Mungkin teman-teman tadi banyak membahas tentang Pak Purbaya ya. Ya. Nah, di sini saya mungkin background saya bukanlah seorang ekonom. Saya di sini seorang mahasiswa hukum. Nah, saya sepakat bagaimana kebijakan-kebijakan Pak Purbaya ini sangatlah berdampak buat masyarakat. Nah, akan tetapi kebijakan-kebijakannya ini harus diperhatikan bagaimana agar ekonomi keuangan Indonesia ini harus meningkat. Ya. Mungkin banyak sekali komplain-komplain yang disampaikan seperti Pak Hasan yang dimana Pak Hasan Nasbi. Bagaimana dia mengkritik cara komunikasi beliau. Nah, bahwasanya cara komunikasi beliau ini adalah suatu yang menghadirkan ketimpangan atau ketidakcocokan dalam suatu politik, dalam lingkungan kerja gitu. Nah, menurut saya itu suatu hal yang bagus. Mengapa? Kita tidak usah pungkiri bagaimana cara dia berbicara. Yang kita lihat adalah bagaimana kinerjanya, bagaimana apakah ketika dia menjadi seorang Menteri Keuangan ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Nah, saya melihat menyoroti tentang RUU yang sedang Pak Purbaya ini akan diluncurkan, yaitu RUU nomor 70 tahun 2025 ini tentang PMK, yang dimana salah satunya menyinggung tentang redenominasi. Nah, sebenarnya bagus-bagus saja, akan tetapi ini kan tentang bagaimana seperti contohnya yang nominal uangnya 1.000 menjadi Rp1. Nah, ini nanti bagaimana nih? Apakah prosesnya ini, timingnya ini bisa disesuaikan? Bisakah tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada masyarakat umum tentang nilai-nilai uang ini? Nah, yang dimana nanti perspektif ini atau kebijakan-kebijakan yang dibikin ini nantinya haruslah bisa nilai-nilai keuangan ini bisa bisa lebih efisiensi di dalam nilai keuangan baik secara nasional maupun secara internasional. Mungkin itu saja dulu sementara. Oke, Randy. Terima kasih banyak. Jadi ada kebijakan yang sedang diajukan, redenominasi atau zaman dulu dikenal istilah centering, pemotongan mata uang. Ini kalau awam suka menyebut bahwa pemotongan mata uang sesuatu yang wajar, tetapi dengan kondisi ekonomi dalam keadaan stabil dan pertumbuhan ekonominya mantap,
dan dilakukan secara tiba-tiba, tidak diumumkan sebelumnya. Tetapi ini agak aneh memang ketika dia sudah mengancang-ancang untuk tahun 2027 melakukan itu. Sehingga orang yang sudah numpuk uang mungkin sekarang sudah memindahkan asetnya dari mata uang rupiah ke batangan emas misalnya gitu ya. Tapi whatever, kita akan lanjut pada penanggap selanjutnya. Oh, 1 detik nggak apa-apa. Kalau masih ada, terserah. Oke, skip ya. Oke. Sahabat milenial, 10 detik dan tadi saya sudah agak menyita waktu sedikit banyak untuk bridging pada diskusi kita, dan kita akan break untuk menuju ke segmen yang terakhir, segmen yang ketiga. Tetap di Watcher. You don't have to do anything. You are enough. Sahabat milenial, sampailah kita pada segmen terakhir, segmen yang ketiga pada diskusi Watcher, Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air. Dan saya tidak lagi memberikan satu bridging, saya lanjutkan saja pada penanggap yang berikutnya. Silakan. Oke, 3, 2, 1. Silakan. Nomor 7. 7 dengan Frank Kilase. Frank Kilase, Jayabaya. Siap, betul. Satu kata buat Pak Purbaya, revolusioner, pragmatis. 2 dong. 2 kata. Revolusioner, pragmatis ya. Pragmatis. Jadi kenapa begitu? Karena secara kebijakan belakangan bagaimana akhirnya kerasnya beliau dalam menangani revolusi di dalam internalnya dia, khususnya di berbagian perpajakan dan juga bea cukai, dan katanya bakal dilanjutkan untuk selanjutnya divisi lainnya. Nah, hal ini merupakan salah satu langkah yang cukup berani karena memang kita ketahui secara praduga memang banyak yang dalam kutip nakal para oknum dalam memainkan pajak maupun bea cukai tersebut. Nah, semoga langkah-langkah ini tidak menjadi konflik yang akhirnya berbesaran di dalam internal Kementerian Keuangan, karena takutnya banyak akhirnya oknum mafia-mafia backingan mereka yang akhirnya konfrontasi kembali ke Pak Purbaya. Tetap kuat kurang lebih. Kedua, secara idiosinkritik saya ngelihat memang Pak Purbaya ini cocok dikatakan sebagai koboi. Karena secara kepribadian beliau tidak terlalu diplomatis tetapi lebih merakyat secara komunikasi, sehingga saya merasa hal itu memang kadang dibutuhkan oleh pemerintahan Indonesia saat ini. Kadang pemerintahan kementerian maupun pejabat publik saat ini lebih menekankan bagaimana akhirnya mereka berkomunikasi secara diplomatis, secara formal kepada pemerintahan lain, bahkan kepada rakyat sendiri. Tetapi Pak Purbaya melakukan gebrakan baru dengan menggunakan gaya dia yang sifatnya lebih semi formal, gaya yang lebih santai dan belak-belakan, kurang lebih begitu. Bahkan sempat menyinggung kementerian lain yang memang dapat merusak stabilitas serta integrasi di dalam internal kementerian. Namun dalam satu sisi ini merupakan langkah awal untuk terjadinya reformasi pemerintahan. Dan siapa tahu terjadi revolusi seperti 98, nggak ada yang tahu. Nah, justru dari internal itu bagaimana akhirnya Pak Purbaya melawan sistem yang tidak biasanya terjadi di Indonesia, itu merupakan langkah yang memang cukup diapresiasi. Namun satu hal perlu saya ingatkan kepada teman-teman dan juga rakyat, saya menghimbau untuk tidak langsung mengambil kesimpulan secara subjektif menilai Pak Purbaya ini, karena pertama baru beberapa bulan menjabat, memang wajar saja ketika akhirnya melakukan gebrakan-gebrakan yang bikin masyarakat tersentuh, kurang lebih begitu. Bahkan dengan media sosial saat ini. Namun kita harus melihat secara jangka panjang, kita harus mengambil kesimpulan bagaimana beliau itu dapat memimpin, beliau itu mengkoordinir Kementerian Keuangan itu tuh setelah
Kalau bisa setahun 2 tahun dulu baru kita ambil kesimpulan. Jangan sampai kita akhirnya menjadikan dia sebagai wah keren, wah memang pantas dan sebagainya, apalagi dengan situasi politik yang dinamis saat ini, ya kita harus coba berhati-hati sebagai masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah saya mereview ulang dengan persepsi saya sendiri tentang pemindahan dana 200 juta ke bank-bank himbara. Ini memang betul 200 triliun, maaf. Memang ini salah satu langkah yang mungkin cukup berani lagi. Namun saran saya kepada Pak Purwabaya, hal ini jangan dibuat terlalu suka-suka kepada himbara tersebut. Harus ada manajemen serta pengorganisian yang lebih pas lagi, sehingga memang targetnya memang sesuai dengan UMKM maupun targetnya masyarakat langsung itu sendiri. Takutnya malah duit ini malah untuk oligarki maupun konglomerat pada akhirnya juga. Nah itu dia, memang perlu pengawasan yang lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah secara pribadi, karena memang ini berbicara soal kontroversial beliau, mulai dari keluarga beliau mungkin termasuk dimention kemarin-kemarin. Kalau saya sendiri, saya sarankan juga kepada teman-teman maupun masyarakat, jangan terlalu mengambil alih ataupun mengambil fokus terhadap kepribadian beliau. Karena pertama, meskipun dia seorang pejabat sosial, pejabat publik, tetap saja dia memiliki kepribadian dia itu sendiri sebagai masyarakat dan sebagai manusia, kurang lebih begitu. Maka daripada itu, kadang tidak semua harus kita lihat bagaimana kepribadian dia. Justru kita harus melihat bagaimana akhirnya kebijakan dia itu dapat mempengaruhi secara baik kepada masyarakat Indonesia. Karena kalau menurut saya pribadi, kalau kita ngelihat bagaimana politisi zaman saat ini, kita jangan ngelihat bagaimana mereka, tetapi kita ngelihat bagaimana dampak mereka terhadap masyarakat. Kalau baik kita support, tapi kalau tidak kita demo. Hanya ada satu kata lawan. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah kalau memang secara komunikasi dia kadang belak-belakan dan banyak yang mungkin tersinggung setelah saya baca-baca, hal tersebut sebenarnya hal yang cukup terlalu rendah untuk dibahas oleh sesama kementerian atau seperti tidak ada kerjaan saja, kurang lebih gitu. Silakan urus kalau memang benar yang dia komentari, ya silahkan diperbaiki. Kalau tidak, ya buat tuntutan ataupun pejabat publik memiliki kode etik komunikasi. Ketika dia akhirnya melanggar, ya dia pasti dapat sanksi. Kalau memang terbukti melakukan kesalahan ataupun melanggar kode etik komunikasi itu sendiri. Tapi kalau ketika memang tidak dan sampai sekarang dia masih menjabat, toh berarti memang mungkin ada benarnya yang beliau sampaikan. Dan kalau memang hanya sekedar sanksi moral yang dia dapatkan nantinya, ya biarkanlah, karena memang begitulah kode etik komunikasi mereka. Nah, itu beberapa poin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Franky Lase, Universitas Jayabaya. Jadi pada awal kepemimpinan Pak Prabowo ada satu quick win atau program prioritas, yaitu BPN, Badan Penerimaan Negara. Itu kurang lebih adalah akan menggabungkan Direktorat Jenderal Penerimaan Negara seperti Dirjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Tetapi Menteri Keuangan Purbaya dengan tegas mengatakan belum waktunya, dan beliau akan menghandle sendiri pajak dan bea cukai. Bahkan dengan tegas dia akan melakukan bersih-bersih di dua institusi ini yang memang selama ini terkenal banyak kasus korupsi, banyak kasus yang tidak benar, dan Purbaya bertekad untuk membersih-bersih di dua institusi ini. Menarik. Kita lanjut pada penanggap selanjutnya. Silakan. Oke, dengan sisa waktu 7 menit 56 detik dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 3. Bintang lagi. Bintang, silakan. Ya, mumpung ini sudah segmen ketiga Pak ya, segmen terakhir. Saya hanya akan mengutarakan ini harapan saya kepada Pak Purbaya. Saya berharap kalau tadi misalnya teman-teman sudah mengatakan, sudah mention bahwasannya kebijakan yang dibuat Pak Purbaya ini tidak bisa kita justifikasi dalam waktu yang dekat, harus waktu yang lama. Maka dari itu buatlah kebijakan yang bisa kita rasakan dalam jangka waktu yang dekat. Jadi kita harus menilik bahwasannya Pak Purbaya dalam merumuskan kebijakan harus mengedepankan prinsip win-win solution. Untuk jangka menengah, untuk jangka panjang bisa, untuk jangka pendek bisa. Seperti apa misalnya kita, kalau misalnya kita menilik tentang kebijakan suntikan dana 200 triliun itu kepada pihak Himbara.
itu kan perputaran ekonomi memang di masyarakat, tapi kan tidak semua masyarakat bisa merasakan perputaran itu. Jadi apa yang seharusnya dirumuskan adalah perumusan kebijakan yang itu melewati pengkajian masyarakat umum ataupun masyarakat dengan potensi perputaran yang rendah. Biar nanti segala perspektif kita bisa dapatkan segala perspektif. Akhirnya kebijakan yang dibuat itu bisa berimplikasi secara inklusif baik pada masyarakat menengah ke bawah ataupun masyarakat menengah ke atas. Win-win solution banget. Misalnya kita menurunkan PPN kita sebagai mahasiswa kan sering nongkrong, ngafe, makan, resto, itu kan ada pajaknya. Nah, kalau misalnya itu diturunkan, kita masyarakat yang tidak punya potensi ataupun tidak punya keinginan untuk mengajukan kredit, pinjaman kepada bank, kan merasakan juga. Kalau untuk sekarang kan kita masih belum merasakan hal tersebut. Jadi menurut saya pribadi, tolong dirumuskan kebijakan yang seperti itu. Tentunya tidak secara tergesa-gesa, harus melewati pengkajian akademis dulu terlebih dahulu, dan juga tidak boleh bertentangan dengan tinjauan yuridis yang ada di Indonesia itu. Tapi kalau misalnya di sisi ataupun pembahasan yang lain tentang karakteristik Pak Purbaya, ini opini saya pribadi Pak ya, mohon jangan terlalu koboi gitu. Karena bukannya saya nggak suka, takutnya yang di atas yang nggak suka, nanti Pak Purbaya yang wah tendang gitu kan. Saya takutnya seperti itu aja. Nanti Indonesia kehilangan salah satu pahlawan. Itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bintang. Ya. Dan Pak Purbaya dengan ketegasan sikapnya memang pernah mengatakan dia nggak peduli lah, dengan kata lain menteri lain sewot, gubernur sewot, wali kota sewot, karena yang dia hanya Presiden Prabowo. Artinya kalau toh dia harus ditendang oleh Prabowo, dia pun siap. Tipikal pejabat seperti ini cukup langka ya di tengah orang yang mungkin ABS ya, tapi dia tidak peduli. Saya kira ini satu poin. Next, penangkap berikutnya. Oke, dengan sisa waktu 5 menit dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 2. Lagi. Ya, Sadam. Ya, veteran, silakan. Ya, siap. Jadi mungkin saya kira nggak banyak juga Pak, kebetulan segmen terakhir. Tadi mungkin dari pembicara sebelumnya juga mengatakan bahwa jangan sampai kehilangan misalkan. Artinya kita perlu menata kembali nih. Tadi Bapak pun juga sebutkan bahwa ini kayak langka nih, gitu kan ya. Apa maksudnya? Konteksnya adalah gini, kalau misalkan dilihat dari jajaran menteri di Kabinet Merah Putih hari ini, sepertinya yang polanya seperti Pak Purbaya bisa dihitung jari misalkan. Apalagi dapat atensi publik, yang mana itu juga bisa dihitung jari. Nah maka dari itu perlu ada kiat-kiat atau hal-hal yang memang harus diperhatikan. Tapi saya lebih fokusnya kepada masyarakat sebagai yang merasakan dampak dari kebijakan publik yang dibuat dan seterusnya. Setidaknya kalau saya tarik sedikit saja ke Undang-Undang Dasar, kita kan mengedepankan ekonomi kerakyatan yang tertuang di pasal 33, 1, 2, 3, 4, kemudian pasal 34 juga demikian. Artinya perlu ada langkah-langkah nyata untuk melihat, lagi-lagi sesuai dengan omongan saya yang sebelumnya, kita lihat pada kebijakan yang dibuat. Tadi semua teman-teman sudah mengelaborasikan 1, 2, 3, 4 kebijakan, maka dari itu masyarakat pun perlu semakin banyak untuk tahu dan mengerti bahwa kebijakan yang ini maknanya ke sini, yang ini maknanya ke sini dan seterusnya. Bukan lagi fokus pada gimmick-gimmick atau fokus pada hal-hal yang ada di sekitar ya, misalkan kontroversi dari anaknya dan sebagainya. Yang saya rasa itu tidak penting. Yang lebih penting adalah melihat apa yang diteken, yang ditandatangani sama Pak Purbaya, terus lihat efeknya seperti apa. Yang mana pada akhirnya dua terakhir dari saya, pertama tentang mengutip lagi tentang politik simbolis dan substantif. Bahwa simbol politik digunakan untuk mengelola perspektif publik, tapi kalau politik substansi itu mengubah realitas sosial ekonomi. Artinya jelas yang dikelola berbeda. Yang satu kalau substantif mengelola realita ekonominya dari buruk menjadi baik, tapi kalau simbolis hanya mengubah persepsi publik gitu, tidak mengubah kondisi di lapangan. Kemudian poin yang kedua dan terakhir, mungkin nanti jadi PR buat saya pribadi dan teman-teman serta masyarakat seharusnya untuk meninjau kembali. Satu, kalau kita buat penelitian ada pertanyaan penelitian Pak. Pertanyaan penelitian saya adalah apakah Menteri Keuangan Pak Purbaya sedang menjalankan ekonomi kerakyatan menurut Undang-Undang Dasar atau hanya sekadar merawat kepercayaan publik melalui
simbol politik seperti itu. Demikian, terima kasih Pak. Luar biasa. Siap-siap Pak Purbaya jadi bahan penelitian oleh teman-teman mahasiswa. Oke, masih ada waktu 2 menit 15 detik. Kita lanjut ya. Satu menangkap lagi mungkin. Silakan. Dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 5. Mas. Baik, kembali lagi ya untuk memberikan tanggapan. Tentu menarik apa yang telah diuraikan oleh kawan-kawan semua tadi, bagaimana dinamika yang kita coba untuk kita rangkul, kita lihat, dan tentu saja ini menjadi bahan untuk evaluasi bagi Pak Purbaya juga. Apakah kemudian Pak Menteri yang tentu saja dengan elektabilitas dan nilai survei yang hari ini tinggi terlihat, itu menjadi, menurutku itu adalah salah satu manipulasi statistik. Kenapa? Kenapa saya mengatakan itu manipulasi statistik? Karena yang pertama, ketika kebijakan belum berdampak, maka tentu saja kita bisa menilai bahwa kita bisa melihat belum ada dampak yang nyata. Tetapi dari ketika kita melihat hari ini, kebijakan itu tentu saja ada Koperasi Merah Putih yang tentu saja itu kebijakan populis lah, menyentuh akar daripada masyarakat itu. Dan harapannya untuk saya pribadi bisa mampu membangun kelas-kelas masyarakat, kelas-kelas menengah untuk meningkat ke depannya. Kenapa? Karena dengan modal tersebut mampu memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha. Nah, itu harapanku yang mungkin dapat saya sampaikan juga. Tetapi terlepas daripada apapun dari branding seorang Purbaya seorang menteri telah mampu merendahkan amarah daripada publik yang kemarin. Pada saat ia masuk menjadi menteri menggantikan Sri Mulyani, amarah publik meredah. Berarti itu ada pertanda baik ya Pak ya. Tidak perlu diramal lagi kira-kira. Oke. Dan mungkin saya rasa itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan ya. Tetapi hari ini juga ada salah satu yang perlu kita sampaikan terkait dengan regulasi ekonomi ya, yang mana kawan-kawan telah menguraikan tadi beberapa undang-undang disebutkan, dan saya rasa Purbaya sekarang berjalan di atas regulasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, saya kira kita mendekati penghujung acara. Waktu tinggal, ya sudah selesai. Kita beri aplaus dulu buat white chair kita pada hari ini. Terima kasih banyak sahabat milenial. Kita sudah diskusi 3 segmen tentang Menteri Keuangan Purbaya. Ada banyak sekali masukan pendapat dari teman-teman mahasiswa. Saya tidak perlu lagi mengulas, tetapi poinnya adalah dari 8 mahasiswa mungkin 1 yang menyarankan supaya Bapak ngerem gaya koboynya, tetapi 7 yang lainnya nggak keberatan. Dan kalau misalnya ini dianggap sebagai suara mayoritas generasi anak muda tidak peduli sama gaya kepemimpinan Anda, ya lanjutkan saja. Yang penting hasilnya Pak. Saya kira saya Rosso Daras menutup white chair pada segmen hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode white chair selanjutnya. Salam sehat.